Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sus. Pagi Pak Bambang. Bagaimana kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Saya terkenal Pak Sus, nama saya Bambang Wahyono dari SMA 2 ya CGP Angkatan 9 Kota Tegal. Nah, di mana di modul 3 ini seluruh CGP dapat tugas untuk wawancara kepada kepala sekolah perihal mengenai suatu keputusan yang bijak atau bagaimana cara mengambil keputusan-keputusan di mana ada suatu studi kasus di sekolah tersebut. Nah, intinya adalah pembelajaran kepemimpinan Pak. Iya Pak. Nah, kami harapkan ada kerjasamanya dengan Pak Sus untuk nanti sedikit menceritakan teknik-tekniknya, terus cara mengambil keputusannya berdasarkan apa yang saya tanyakan. Insyaallah saya bisa mendapatkan ilmu Pak, bermanfaat dari Pak Sus. Bagaimana Pak Sus mendapatkan atau bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika atau yang merupakan bujukan moral Pak. Nah itu cara mengidentifikasinya seperti apa Pak? Bagaimana? Iya baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya Suswono Pak yang masih dipercaya untuk memimpin di SMK Astrindo Kota Tegal. Iya Pak. Berkaitan dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, sampel yang bisa saya angkat barangkali berkaitan dengan bullying siswa ini Pak. Jadi belakangan ini dan ini barangkali masih menjadi ramai perbincangan bahwa di sekolah itu banyak siswa yang mendapatkan perilaku bullying, termasuk di SMK Astrindo. Dan ternyata perilaku bullying ini karena banyak faktor yang dialami oleh siswa-siswa tersebut, baik faktor dari basic keluarga atau pertemanan di sini, atau mungkin karena tidak percaya diri sehingga merasa dikucilkan sehingga akhirnya dibuat coba-coba teman-temannya dan seterusnya. Nah di SMK Astrindo sempat terjadi Pak, dan ini dampaknya luar biasa. Karena dengan bullying ini banyak siswa yang sampai pengen drop out karena merasa tidak kuat dengan lingkungan di sekolah. Sampai segitunya banyak sampai mau keluar lah. Iya sampai mau keluar. Nah, akhirnya dari kejadian satu, akhirnya kita mencoba sekolah mengidentifikasi tadi melalui wali kelas, kemudian melalui BPPK sampai ke tahap kesiswaan. Kemudian jika ada satu atau dua yang sudah terjangkit atau terkena virusnya, maka kadang orang tua dihadirkan di sekolah untuk berkomunikasi. Itu termasuk dikatakan sebagai tadi bujukan moralnya lah antara guru BK-nya atau orang tua, wali kelas, kemudian diintegrasikan dengan kasus tersebut. Berharap supaya siswa tidak terjadi bullying lagi Pak ya. Iya betul Pak. Apalagi fatalnya jangan sampai banyak siswa yang keluar lah seperti itu ya Pak ya. Iya seperti itu. Nah kira-kira Pak, misalkan ini Pak menindaklanjuti tersebut ketika Pak Sus sedang ada masalah di sekolahan, dan ternyata Pak Sus juga ada tugas di luar ya, ini kan sama-sama kepentingan Pak Sus yang mungkin harus menangani yang benar lah ya. Di sekolah juga penanganan secepatnya harus benar nih, tetapi di luar juga Pak Sus punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas itu. Nah kira-kira Pak, untuk pengambilan keputusan Pak Sus sebagai kepala sekolah terhadap kepentingan yang tadi Pak, dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, itu bagaimana Pak? Jadi jika ada dua kepentingan yang harus diselesaikan secara bersama-sama, terkait dengan kasus bullying, sekolah memiliki tata tertib yang sudah disosialisasikan kepada warga sekolah, kepada siswa, orang tua siswa, guru, karyawan dan seterusnya. Sehingga
saat identifikasi itu terjadi, kemudian pasti antara wali kelas, BPPK, kemudian sampai ke kesiswaan ini sudah otomatis berjalan itu Pak, dengan adanya tata tertib yang dimiliki oleh SMK Asri itu. Jadi sesungguhnya untuk tugas saya sebagai pimpinan, baik di dalam ada persoalan kemudian di luar saya ada tugas, dua-duanya akan berjalan dan yang sudah ya berjalan baik-baik saja. Ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur Pak seperti apa yang akan Pak Sus ambil untuk menangani kasus seperti itu? Jadi yang sudah terjadi berkaitan dengan bullying saat penanganan masih di level wali kelas, kemudian sama guru BPPK, artinya itu bimbingan atau konseling yang sifatnya masih kekeluargaan. Kemudian kalau itu jenjangnya kok atau terdeteksinya kok agak berat, berarti itu sudah menjadi ranahnya kesiswaan. Dan kalau sudah di kesiswaan itu juga harapannya tidak sampai ke kepala sekolah. Jadi sudah tersistem atau ini dengan melihat besar kecilnya kasus dan tadi tata tertib yang diterapkan di SMK Asrindo itu sudah bisa menjalankan. Terus Pak, ini kira-kira hal apa saja nih Pak yang dianggap efektif ketika dalam Pak Sus mengambil keputusan Pak? Jika suatu kasus contohnya bullying ini sudah terdeteksi di hari Senin Pak, itu maksimal hari Rebo itu pasti harus selesai. Jadi efektif waktu itu kita pertimbangkan, kemudian pasti yang diambil adalah keputusan yang win-win. Artinya dari pihak korban maupun dari pihak pembuli ini supaya nama baiknya ya harus dikembalikan lagi, dan yang tadi yang pelaku ini juga tidak selalu dihukum atau justru malah dapat bulian dari guru ini. Tapi kedua-duanya harus menjadi pemenang dan pemenang atau win-win dalam tidak ada saling dirugikan ya? Tidak. Berarti yang lebih efektif itu lebih cepat lebih baik ya Pak ya? Iya Pak. Jangan sampai terjadi debat pendapat lah antara mungkin korban dengan yang si pelakunya. Misalkanlah sama-sama merasakan benarnya lah gitu. Dan alhamdulillah kalau sudah duduk bersama terutama dengan orang tua siswa. Ya, orang tua. Ya pasti semuanya clear ya Pak. Ketika Pak Sus ada tugas di luar kota, ya, tiba-tiba nih di sekolahan SMK Asri itu terjadi suatu masalah atau kasus lah. Nah, di mana yang harusnya adalah Pak Sus sebagai kepala sekolah mengambil kebijakan atau mengatasinya, mungkin dengan tadi diskusi berbicara apa lah. Seperti itu kan kita nggak bisa pungkiri ya Pak ya. Ternyata di luar kota terus kemudian dapat telepon, Pak ini ada masalah ini begini. Nah, kira-kira Pak itu langkah atau prosedur seperti apa untuk menyelesaikan saat itu Pak? Iya Pak. Baik, sebelum saya meninggalkan sekolah atau bertugas ke luar kota, tentu yang pertama tugas ini pasti saya amanahkan kepada setiap wakil. Itu pasti kan ada tanggung jawab yang harus mereka emban setiap harinya. Jadi tidak hanya kasus Pak, tapi jika ada surat masuk untuk disposisi kemana-kemana, itu harapannya sebelum saya ke luar kota itu sudah briefing dulu atau sudah membagi-bagi tugas, sehingga ada apapun mereka bisa mengatasi dengan otomatis. Kemudian jika masalah itu ternyata masalah yang tidak di ranahnya teman-teman waka atau wakil kepala sekolah, ya saat ada kejadian ya pasti berkomunikasi. Nah, komunikasi ini bisa menggunakan tadi telepon bersama supaya saling menginformasikan, sehingga nanti di dalam diskusi telepon ini pun sekarang zaman canggih sudah efektif juga Pak untuk ngambil keputusan. Adakah seseorang itu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan Pak? Atau mungkin orang lain atau siapa atau faktor-faktor yang sebenarnya membantu dari Pak Sus selaku kepala sekolah untuk mengambil suatu kebijakan? Iya Pak, tentu Pak.
Jadi karena ini sekolah swasta, saya memiliki atasan yaitu yayasan. Jadi setiap ada persoalan atau ada sesuatu yang baru, ya tentu karena saya tugas seperti ini kan tidak selamanya, dan hubungan dengan atasan atau yayasan itu ya pasti kita jaga dan saya selalu berguru kepada ya terutama yayasan SMK Astrindo untuk berdiskusi, untuk mendampingi jika di dalam kepemimpinan ada kesulitan-kesulitan. Jadi yang paling utama jelas itu yayasan Pak ya. Iya betul. Supaya senyawa, karena visi misi yang dijalankan oleh sekolah itu kan pasti diketahui banget oleh yayasan. Iya. Terus ini Pak, yang terakhir ya Pak, pertanyaan saya untuk kira-kira ada pembelajaran yang dapat kita petik dalam pengalaman Pak Sus selama inilah dalam pengambilan keputusan di dilema etika ini Pak. Kira-kira pembelajaran apa Pak yang bisa mungkin saya pribadi ya pelajari, atau mungkin Pak Sus sendiri juga mendapatkan hikmahnya apa seperti itu Pak? Baik Pak, jadi setiap orang dalam menghadapi masalah tentu harus betul-betul mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnya. Jangan sampai, apalagi kasus-kasus di sekolah, baru dengar satu pihak atau dua pihak kemudian jangan langsung memutuskan. Jadi kita kumpulkan dulu informasi, data-datanya, sehingga saat data yang masuk adalah benar, pasti kita akan memutuskan sesuatu dengan benar. Ada solusinya. Ada solusinya dan pasti tepat sasaran seperti itu. Berarti bisa saya ambil benang merahnya itu suatu permasalahan atau kita menyikapi suatu permasalahan itu tidak langsung semata-mata berdasarkan emosional kita lah. Apa karena merasa berkuasa sehingga begini nah itu jangan Pak. Mengumpulkan data dulu ya. Data akurat dari si A si B-nya. Kalau misalnya memang benar real, mungkin kita bisa menyikapinya. Kalau misalkan itu hanya hoax atau apa, mungkin dianggap tidak terlalu pembelajaran pembelajaran kembali lagi untuk pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak Sus. Baik Pak Bambang. Ngapunten sebelumnya karena mengganggu waktunya, dan terima kasih sekali sudah ada sedikit pencerahan buat saya tentunya Pak untuk belajar sebagai seorang pemimpin mengambil kebijakan. Apabila mungkin dari pertanyaan-pertanyaan saya yang agak sedikit kurang itu, saya sudah minta maaf yang besar-besarnya Pak Sus. Sama-sama Pak Bambang, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, sukses selalu. Amin. Demikian wawancara kami terhadap kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.